transkrip nilai, CV, portofolio. Udah, apply, keterima MCU, pergi. Demi apa sih? Gak ada interview. Demi apa sih? Aku baru tahu loh ini Gak kan. ada interview nih. Aku OTW daftar sekarang. Di open nggak? Biar nggak nganggur lagi nih. Hai guys, welcome to Imagama Inspire. Create, inspire, and capture the moment. Oke, kenalin, aku Velita dari Akuntansi 24. Di sini aku bareng. Hai, kenalin aku Belva dari Akuntansi 24. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, Vel. Yoi, bener banget. Ngobrol-ngobrol tentang internship. Bener banget nih Bel. Tapi kita nggak berdua doang, karena kelihatannya 4 ya di kamera. Iya. Nah, kita ditemenin sama 2 orang spesial, 2 tamu spesial kita. Spesial banget, pakai telur nggak tuh? Karetnya 2. Spesial banget ya. Kaitan dan Angel. Kami mau mengucapkan selamat datang dulu sama Kak Etan dan Kak Angel di Ispire kali ini. Gimana nih kabarnya kakak-kakak setelah menyelesaikan internship? Baik, alhamdulillah. Dan sekarang lagi pengangguran sih lebih tepatnya. Karena udah selesai program internship. Seru ya. Baik, terutama aku baru kelar juga Maret, penganggurannya lebih lama lagi itu. Nah, sedikit trivia dulu nih buat teman-teman semuanya. Jadi di sini Kak Angel adalah former Board of Directors dari Imagama periode 2024 dan 2025, dan Kak Etan juga merupakan former manager dari Finance and Administration dari Imagama tahun 2024-2025. Sebelumnya kenalin, nama aku Angel. Mungkin di sini teman-teman udah kenal. Aku dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Terus tadi seputar magang. Jadi sebelumnya itu aku intern di PwC bagian Tax and Legal Service, khususnya di divisi International Assignment Service gitu. Buat kesibukan saat ini pengangguran sama sibuk KKN sih, karena setelah ini teman-teman semester 6 itu kita ada KKN gitu. BTW aku durasi magangnya 4 bulan. Kemarin baru selesai Mei awal gitu. Oh, wow. Kak Etan gimana? Oke, kenalin, nama aku Etan dari angkatan 2022 juga. Dan kesibukannya setelah magang kemarin nggak ada sama kayak Angel. Dan di mana sih aku magang? Aku kemarin magang di PT Freeport Indonesia di Departemen Community Affairs. Jadi sebenarnya fokusnya adalah nanti diceritain apa hubungannya sih community dengan akuntansi itu apa. Nah, kemarin juga magangnya itu selama cuma 3 bulan aja, dari Desember berakhir di Maret gitu. Nah, Bel, kalau didengar-dengar nih, tempat magangnya kayak gacor abis gitu gak Iya, sih? gacor banget dan Kayak wish kita gak sih? iya, wih semua anak akuntansi. Mungkin kita nanya dulu awal sebelum magang, kayak waktu dengar kata magang tuh kepikirannya apa gitu? Kepikirannya langsung cari jodoh. Karena kayak nggak tahu sih terlalu Nggak nih. karena di kampus gak dapet. Terus tadinya pengen di tempat magang gitu, tapi ternyata sampai sekarang juga enggak. Gak dapet juga. Tapi di satu sisi kayak at least aku bisa dapat banyak pengalaman, banyak temen baru, relasi. Udah sih kayak itu kepikiran. Sama satu lagi yang kepikiran kalau dengar magang itu konversi SKS. Karena itu yang kita tunggu-tunggu banget di semester 6 ini, magang itu buat konversi SKS. Dengar magang tuh langsung Big Four sama dengan duit itu sih. Iya sih. Meskipun ujung-ujungnya juga nggak di Big Four, ya udah. Gitu. Tapi di Freeport. Enggak di Freeport loh, Kak. Oke. Kalau aku karena kayak masih semester 2. Jadi aku kepikirannya tuh magang tuh kayak susah Tapi banget. sebenarnya gimana sih, Kak? Kayak emang seserem yang dibilang Feli tadi ya, atau Sebenarnya tergantung sih, tergantung kalian memandang akuntansi itu kayak apa. Jadi bisa dibilang nggak seserem itu, at least kalian itu paham sama peminatan kalian itu tuh di mana. Jadi dari awal tuh kalian tahu minatnya tuh apa. Selama
kelas-kelas gitu. Kalian merhatiin kayak aku tuh minatnya apa sih, misalnya accounting, yang spesifik finance gitu, atau misalnya tax, atau misalnya audit. Kalau misalnya emang kalian suka sama matkul itu, magangnya tuh jadi enak gitu. Jadi akuntansinya ya udah nggak semenakutkan itu. Oke. Mungkin kalau dari aku ya, waktu dulu itu waktu pertama kali misalnya kan semester 6 nih harus magang gitu. Itu kakak-kakak tuh apply langsung kayak 50 perusahaan. Terus kayak nunggu mau diterima yang mana atau gimana gitu. Kayak aku lupa sebenarnya aku apply berapa, tapi kayaknya total tuh 5. Sebutin nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh banget. Kemarin pertama banget tuh karena Freeport itu benar-benar dari November udah buka appliance itu pertama. Terus aku ada apply Danone, Shopee. Terus sebenarnya aku ada apply lagi saking malu ya. Skintific aku apply. Wow. Skintific. Sama keren satu banget ya. lagi tuh Toyota. Iya, cuman gak dibalas. Ini gak ada yang dibalas sebenarnya. Cuman ini yang dibalas. Yang Freeport. Iya. I see. Oh, oke. Kalau aku juga sama sih kayak ngelis beberapa gitu. Tapi aku ngutamain sama perusahaan-perusahaan yang emang pernah kerjasama sama FEB atau enggak UGM at least. Kayak misalnya kemarin itu aku apply di RSM juga. Teman-teman akuntansi di sini kan pasti juga udah nggak asing sama RSM. Kemarin Iya. itu juga habis jadi partner di audit workshop 2024. Nah di situ tuh bener-bener relasinya tuh kenceng dari situ gitu. Terus jadi pokoknya yang cari perusahaan yang emang align gitu sih sama UGM yang sering kerja sama gitu sih. Info-info dari CSDU juga gitu. Oh iya ya, CSDU ya. Iya. Kan udah mewadahi juga itu. Semester berapa sih kita daftar? 5 nggak sih? lima. Oh 5. Oke, berarti 5 tuh masih di FEB ya waktu itu? Masih. Iya, kita masih ada matkul wajib gitu, peminatan masih ada. I see. Startnya dari akhir semester 5 sih itu. Dari sendiri aja sih, soalnya kita bisa milih mau konversi buat magang atau milih mata kuliah minatan aja gitu. Bisa ngambil kelas, jadi sendiri aja sih. Iya, kebanyakan dari kita pergi dari sini sih. Hampir satu angkatan. Iya. Biar dapat duit Kak. Iya, benar. Pengalaman prakteknya juga ada. Pengalaman. Iya benar. Tapi overall experience tuh kayak seru nggak sih Kak? Kayak atau capek atau Seru banget. Iya. Seru banget sih. Jujur Kayak aku. liburan sih. Kalau kamu kan iya gak sih? Kamu kayak liburan sih. iya ya. Iya. Di Papua berarti. Coba diceritain dulu deh kenapa bisa liburan tuh. Ya di sana sih hutan ya. Karena tapi bener-bener mereka tuh gak kayak Indo bener jujur. Kayak semuanya tuh dari perumahan, tata kotanya itu udah. Karena kan mereka perusahaan Amerika kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak Batam, semua listrik air tuh udah di bawah. Gitu. Nah, kayak departemen yang kakak daftar ini apa yang tadi kayak kakak di magang ini tuh di bidang apa? Kak Ethan sama Kak Angel nih. Angel dulu ya. Oke. Oh bidang. Jadi aku itu di bagian tax and legal service. Oke. Nah, jadi tax and legal service tuh dibagi-bagi lagi. Ada yang corporate tax sama individual tax. Nah, kalau aku itu bagian individual, khususnya international assignment service. Jadi fokusnya itu buat bantuin orang-orang luar negeri nih yang datang ke Indonesia buat bayar pajak gitu sih secara singkatnya aja. Atau bantuin juga buat orang-orang misalnya konglomerat gitu buat bayar SPT tahunan gitu. Oh, menarik ya. Keren banget. Menarik. Backgroundnya dulu ya kenapa aku berani apply di Freeport tuh karena kayak kan semua tahu deh kalau ada angkatan 21 akuntansi yang pernah magang di Freeport juga. Mas Raihan itu mereka tahun 2023 itu dia magang di Freeport dan dia di bagian operation di tambang atas. Makanya terus aku kepikiran accounting di atas. Ya udah aku apply kan. Keterimalah. Ternyata pas apply itu nggak ada spesifik kita mau tempatin di mana. Kita cuma masukin major doang. Berarti itu kayak ditempatkan dari pusat. Iya, mereka yang nempatin kita di mana. I see. Aku pikirnya kan bakal di atas juga kan. Bakal di operation di tambang. Ternyata enggak, aku terima di community affairs. Community Affairs affairs. itu ya kayak LO gitu, LO dengan masyarakat. Dia penghubung dengan masyarakat dengan Freeport. Nah, Oh gitu. Oke, Kok- oke. Akuntansinya? Nah, akuntansi di mana nih? Awalnya aku juga bingung karena dari awal keterima itu nggak ada kejelasan sebenarnya. Kok aku nih bakal ngapain di sana? Jadi lo beneran kan? Ya, ternyata aku di community itu ada project Freeport
mereka nyebutnya investment sosial, tapi social investment, tapi mereka itu sebenarnya basicnya sama aja dengan CSR. Cuman sebelum ada kebijakan CSR itu sebenarnya mereka sudah ada, makanya nggak disebut CSR di sana, disebut social investment. Nah, apa sih bentuknya itu di sana ada berbagai macam, dan aku ditempati salah satu proyeknya yaitu di yayasan yang dibentuk Freeport untuk pemberdayaan masyarakat, dan itu berupa kebun sama peternakan. Dan karena itu sebuah bisnis, ada akuntansi di situ. Nah, aku assist di situ. Masih align ya, Iya. masih Iya. align. Oke. Boleh diceritain gak sih Kak, kayak seleksinya gimana, kayak seberapa Oh iya. serem, seberapa panjang? Apply itu apa Apply, aja iya, yang apply itu, masukin? Kayak itu terlalu susah aku dulu ya. Gampang soalnya. Gampang banget. Berikan tips triknya ya buat para penonton di rumah ini. Jujur nggak ada ya, karena di Instagram buka, di redirect ke website. Oh. Di website tinggal masukin nama, identitas, dan ya semua yang berhubungan sama kamu, major segala macem, data diri, data orang tua, transkrip nilai, CV, portofolio. Udah, apply, keterima MCU, pergi. Demi apa sih? Gak ada interview. Demi Nggak apa ada sih? Aku interview. baru tahu loh ini Nggak ada kan. interview nih. Aku OTW daftar sekarang. Lagi open gak? Biar kita nggak nganggur lagi nih. Kalian satu-satunya halangan kalian tuh cuman di medical check up aja. Karena banyak yang gagal di situ. Karena mereka benar-benar cari yang sehat. Iya. Jadi aku awalnya banget ya aku cerita itu aku tahu info ini tuh dari kampus hiring. Jadi Big Four PwC khususnya tuh sering banget kampus hiring ke Jogja, khususnya di FEB UGM. Nah di situ itu tuh ada 2 rangkaian. Satu itu ada seminarnya gitu, sama satu lagi buat tes. Cuman aku nggak ikut tesnya karena untuk ikut tesnya itu kalau nggak salah minimal semester akhir cuma tinggal skripsi gitu. Sedangkan waktu itu tuh aku ada masih ada SKS gitu kan. Jadi aku cuman ikut rangkaian yang pertama yang seminar. Nah di situ tuh dijelasin semuanya tuh kayak mau daftarnya gimana, terus apa aja yang harus disiapin. Itu awalnya aku dari situ. Tapi waktu itu emang aku belum open sih. Aku nyari-nyarinya lagi itu lewat websitenya atau enggak lewat LinkedIn. Jadi aku baru tahu itu di LinkedIn kayak bulan Desember apa November akhir gitu. Itu ada open. Jadi cari aja di LinkedIn dan bagian-bagiannya tuh beda-beda. Nah kalau aku kebetulan emang minat pajak, jadi aku daftarnya di bagian tax and legal. Nah pas masuk itu nanti dia udah ada pengarahannya gitu sih. Kita bakal bikin account segala macam, terus masukin data diri kayak tadi itu, dari CV, transkrip segala macam. Terus rangkaiannya itu kita nggak ada tes. Tes itu tuh biasanya buat yang emang buat daftar jadi ASO, emang buat jadi pegawai tetapnya gitu. iya, paham, Itu paham. baru ada tesnya. Kalau misalnya buat intern itu interview. Dan kalau nggak salah tuh beda divisi, beda interviewnya gitu sih. Aku kurang tahu ya gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang beda divisi sama aku besok bisa jelasin lebih jelasnya. Cuman kalau di bagianku itu interviewnya kita ada 2, satu sama HC-nya, bagian HR, jadi seputar pengalaman kita, organisasi segala macam, sama satu lagi ke user, jadi ke bagian teksnya langsung gitu. Itu sih. Agak panjang dan agak lama juga sih. Jomplang ya. Iya, aku kayak shock banget tadi report kayak gitu aja gitu. Oh, oke. Ada perbedaan ya, Vel, di Iya. sini. Sebenarnya aku mau nanya lagi deh sama Kak Angel, kayak itu berarti kayak karena yang Kak Angel ada interviewnya ya. Interviewnya tuh berarti kayak pakai bahasa Inggris terus. Iya, Oh. tergantung juga sih, tergantung yang nge-interview kamu nanti dia emang mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oh gitu. Kadang aku campur juga, emang dari awal Indonesia tapi dia minta sesi ini pakai bahasa Inggris gitu bisa. Oh gitu ya Kak. Tapi so far itu aku pakai bahasa Inggris. Kan yang kita tahu kayak magang tuh biasanya kayak kalau di film-film tuh kayak cuma bikin kopi atau bikin fotokopi. Itu film apa? Iya Kak, aku lihatnya gitu. Mungkin awal-awal emang ngerasa kayak dontol karena atau mungkin sebelumnya belum pernah ngerasain magang kayak ini tuh sebenarnya magang ngapain, karena jujur awalnya kayak aku bingung banget, kayak culture shocknya dari kampus belajar organisasi segala macam terus tiba-tiba harus kerja gitu, dan itu tanggung jawabnya juga gede karena langsung megang data klien gitu. Jadi kerjaannya ya emang bertanggung jawab atas data klien tersebut, terus
aku ada lemburnya juga BTW. Iya. Lembur sampai malam segala macam, tapi at least aku pernah punya pengalaman ngelembur waktu organisasi. Jadi organisasi penting banget ya teman-teman. Jadi udah gak kaget ya Kak sama Iya, lemburnya biar itu. gak shock di situnya gitu. Iya, Kerjaannya oke. oke sih, dan selama ada teman magang yang asik yang bisa diajak kerja bareng itu oke. Oh, Kalau kamu gimana Etan di Freeport? Awal-awal ya adaptasi aja sih, karena kan jujur nggak ngerti juga. Awal-awal kan aku mikirnya bakal di operation kan, di tambang, terus di community aku nggak tahu mau ngapain, dia datang aja kan, udah berangkat sampai sana. Itu aku di hari kerja kedua baru tahu kejelasan kerjaanku. Karena yang pertama oke. itu aku cuman kayak diserahin dari departemen PIC-nya program magang, diserahin ke departemen. Hari kedua baru jelasin ngapain. Sebenarnya ini kerjaanku tuh accounting secara general. Karena aku selama di sana kebanyakan itu tugas utamaku di sana bikin general ledger, koreksi laporan keuangan, assist di audit. Itu yang paling align sama accounting 3 ini. Sisanya tuh ya bikin sales report. Itu sih, dan kerjaan perintilan lainnya. Kita ini akan coba main This or That. Oh, Pastinya kalian tau lah ya, pokoknya oke. tapi ini kayak This or That kehidupan magang kakak. Iya, Kayak magang edition. magang edition, This or That, magang edition. Oke, seru banget, seru banget. Sebenarnya gak serandom ini ya. Jadi aku sama Belva nanti bakal nyebutin kayak 2 pilihan gitu. Nanti kakak-kakak harus pilih kayak prefer yang mana dan alasannya. Harus Iya, sebutin bener alasan banget. sejelas Oke. mungkin. Oke. Terus nanti kayak aku bakal countdown dan kita kakak-kakak sebutin jawabannya bareng-bareng gitu. Iya, Oh, bareng ya. nyebutinnya bareng. Heeh. Oke. Dari yang pertama. Udah siap, Deg-degan siap ya? Oke, siapa dulu nih? Ya udah. Oke. Yang pertama adalah This or That, lembur kerja atau lembur nugas di kuliah. Oke. 3, 2, 1. Lembur Lembur kerja. Gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu kita tuh suka spesifik ke bagian apa gitu loh, peminatannya apa. Kayak misalnya aku peminatannya pajak. Iya. Jadi emang aku ngelembur ya tentang pajak. Sedangkan kalau misalnya kuliah Oh, kan iya. masih luas banget kan, luas mata banget, ada kuliahnya tugas banyak, ada final project segala macam. Itu kayak banyak kecampur-campur. Sedangkan kalau misalnya kita ke lembur kerja, ya udah kerjaan kita tuh cuma itu doang dilemburin gitu. Kamu gimana? Sama persis. Jadi emang kayak relate semua deh ini. Karena udah jelas gitu ya. Iya, peminatannya itu. Jadi bakal ngerjain itu doang. Lanjut yang kedua. WFH atau WFO? Oke, siap. 3, 3, 2, 1. WFO. WFO. Ini jelas gak sih? Kamu kenapa coba? Asik itu tuh. Iya sih. Oke. Apalagi bisa ketemu kayak Banyak kerja orang. sendiri di kalau di rumah. Sebenarnya bisa dikerjain di rumah, tapi kalau bisa kerjain di kantor bisa ketemu orang, bisa tanya ini itu, banyak dapat input. Itu menurutku lebih enak aja sih. Oh, Sama-sama. iya. Karena kalau misalnya WFO kita jadi banyak ketemu teman. Terus bisa kalau misalnya ada yang bingung kan bisa langsung nanya ke seniornya gitu. Iya, iya. WFH tuh pernah juga, cuman kayak komunikasinya jadi minim gitu. Iya, Udah gitu selama WFO, FYI di PwC itu difasilitasinnya tuh banyak banget. Oh iya? Misalnya dari main biliar tuh ada, Iya. main tenis meja, terus ngambil kopi, ngambil susu itu Iya, semuanya free. Itu free, enak banget. enak banget. Jadi kayak bahkan intern tuh juga difasilitasin itu. Bahkan kadang kayak rutin sebulan sekali atau seminggu sekali itu kayak ada appreciation day gitu. Seru banget. Aku pernah kayak cek kesehatan gratis di sana. MC itu ada cek gratis. Olahraga juga, member gym itu aku dapat free dari PwC. Lumayan banget sih. Itu Itu dapat lumayan free banget trial gitu. Ada. Seru banget sih. Jadi aku prefer WFO. WFO. Berarti nggak perlu kayak WFC gitu karena kopi gratis. Iya. Asik banget, bener-bener. Asik banget. Iya, fasilitasnya banyak. Kalau Kak Etan juga fasilitas. Iya, semuanya ada soalnya kayak aku harus ke kantor untuk makan sebenarnya. Oh, makan tuh itu difasilitasin. Iya kan makan 3 kali. Terus kayak Aku enggak sih kalau itu makan. Aku tak makan tuh sendiri sih. pokoknya saya ya kayak fasilitas tuh lapangan, kolam renang, gym itu kayak ya udah bebas masuk gitu loh. Oh my god. Asik banget. Asik banget. Iya. Iya, oke. Dimarahin atasan di kantor atau dimarahin dosen? Oke. Oke. 3, 2, 1. Dimarahin dosen.
Tapi Kenapa tuh tapi Kak? lebih tepatnya aku nggak pernah sih dimarahin atasan gitu. Mungkin karena kita juga statusnya intern. Cuma aku nggak tahu ya kalau kamu kan. Kalau statusnya intern kayaknya nggak sampai spesifik untuk dimarahin kayak gitu. Paling pengalaman kayak misalnya ditegur, misal kayak datanya ada yang salah, harusnya gimana. Kan nanti juga diajarin lagi gitu loh. Itu sih nggak pernah sih. Iya. Nggak, bukan dimarahin tapi lebih ke koreksi gitu. Kayak ini sebaiknya gini, ini sebaiknya gini. Sama sih. Iya. Diajarin gitu. Plus kalian belajar juga dari yang kayak emang bekerja langsung gitu. Karena tujuannya emang buat belajar sih, jadi kayak Iya sih. Belajar dan pengalaman. Oke, lanjut. Oke. Yang keempat berarti magang di KAP atau non KAP? 3, 2, 1. Non KAP. Demi apa sih? Oke. Pengalaman yang berbicara. Oke. Awalnya tuh aku juga minatnya mau KAP. Terus setelah melihat teman-teman saya yang di KAP di RSM terus dan melihat diri sendiri sih, aku prefer buat non KAP tapi yang kayak yang reputable ya terutama. Jadi aku pilih itu. So far aku minat KAP sih. Dari pengalamanku sendiri yang internnya aja juga udah di KAP, jadi aku pengen lanjut juga sih, kayak semoga bisa gitu. Amin. Teman kuliah atau teman magang? Oke. Ini nanti kalau teman kuliahnya dengar, Iya, waduh. Ini menyesatkan nih, berarti teman-teman yang di sini dengar berarti salahin gini Iya, ya, jangan salah moderatornya kita ya. Jangan. Disuruh milih, parah banget. Oke, 3, 2, 1. Teman kuliah. Oke. Dari semester 1. Udah Dari jelas semester sih. Iya sih. Dari yang daftar magang bareng, nyari magang bareng itu semua kan dari teman kuliah. Tapi bukan berarti kita nggak memilih untuk teman-teman magang iya, ya. enggak. Itu tetap membantuin kita selama kerja bareng di sana juga gitu. Jalin relasi juga oke. Yeay, applause, kita udah main game tadi. Keren banget. Nah, mungkin aku ada kayak di luar mungkin kayak Kak Angel yang tadi di PwC ataupun Kak Ethan yang di Freeport tuh kayak sebelum dari itu atau ada pengalaman internship sebelumnya gak sih atau Kalau aku dari semester 4 ke 5 itu jarak buat libur semester aku pakai buat intern ngajuin mandiri di Pertamina EP. Bagian finance. Gitu. Kalau kamu ada nggak, Tan? Ada. Oh iya. Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Tapi itu bentar doang sih, kan cuman buat libur semester aja gitu, ngajuin mandiri. Jadi nggak konversi. Oh iya. Jadi kayak cuma pengalaman aja. Nyari pengalaman doang gitu, karena semesternya kan masih agak awal-awal tuh. Ya, berarti harus persiapan. Iya harus persiapan dari awal. Iya. Persiapannya apa aja, Kak? Kayak maksudnya waktu kuliah. Persiapannya itu yang pertama kalian tahu minatnya kemana. Tapi kalau misalnya emang belum tahu minatnya kemana nggak apa-apa sih, karena dulu emang semester 4 aku belum tahu minatnya mau kemana. Tapi at least udah punya gambaran. Terus yang kedua, perbanyak pengalaman selama di kuliah. Kayak misalnya organisasi, kepanitiaan, atau mungkin lomba yang kalian minat lomba itu oke banget sih. Kan itu bisa nambah CV kalian, itu oke banget. Sama apa lagi ya tipsnya ya? Apalagi tuh Tan, tipsnya Tan? Iya tips Prepare sebelum intern. Ya aku selama ini cuma mempercantik CV doang soalnya sama ini. Iya pengalaman, Apa ini aja tuh, Kak? pengalaman. Apa aja tuh, Kak? Ya itu bener sih organisasi sama lomba. Sebenarnya kalau lomba tuh aku nggak banyak menang, jujur-jujuran aku nggak banyak kayak Iya juara lagi, satu sama. gitu. Kayak apa yang kalian hasilin dari lomba itu tuh kayak jangan kalian buang gitu loh. Kayak kalian kumpulin aja gitu. kayak draft-draftnya gitu. Iya. Oh. Mungkin kalian bisa, karena pas aku apply itu aku juga nyantumin semua karya-karyanya gitu loh. Oh gitu. Oh bisa ya. Oke Kayak oke. gitu. Oke. Oh. Iya sih. Oke. Ada nggak sih kayak dari kakak pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin buat kita berdua Buat atau yang maba-maba. Pesannya tadi perbanyak pengalaman, nikmatin selama perkuliahan ini dari seolah-olah tuh kayak udah tua banget gitu loh. Tapi beneran nikmatin, beneran nikmatin kuliah banget. Kayak dari pengalaman organisasi itu oke banget, aku suka banget. Udah itu mempercantik CV, pengalaman, tapi dapat relasi juga. Itu oke banget. Itu sih aku.
Setuju banget. Kamu gimana emang. Tan? Aku cuma satu hal aja sih, jangan takut mencoba aja teman-teman. Oh iya, oke. Itu doang sih. Iya, itu penting banget ya buat kayak kalau misalnya internship, karena kayak mungkin kesempatan kita tuh kayak nggak pasti, kita nggak tahu, mungkin bisa ditolak 1, ditolak 2, jadi kita tetap harus semangat buat coba-coba terus kan. Ya. Gak berlaku di internship juga sih Nah, sebenarnya. semuanya. Semuanya coba. Benar, kita Semuanya harus dicoba. Yang positif. justru ada cerita di balik kegagalan itu kan yang bisa kayak Iya. bisa gitu bahan evaluasi. Bener banget. Oke. Oke. Ya pink terus ya kita. Kita mau ngecapin buat terima kasih kepada Kak Angel Iya, sama Kak thank you Etan juga. yang udah bersedia buat menjadi bagian dari Icepire kali ini. Keren banget. Tepuk tangan dulu buat kita. Thank you semuanya. Thank you. Iya, semangat terus ya Kak. Sukses-sukses terus. Kayak kalau misalnya ada informasi ataupun suatu hal kayak mungkin ya internship atau di luar internship kayak terutama Kakak juga Imagama ya, sama adik-adik di bawahnya mungkin kayak bisa di-share pengalamannya ataupun kayak pasti. relasinya, linknya ya Kak. Thank you Kak. Thank you. See you di Aspire See you di Aspire part 2. Yay, thank you guys. Dadah.